Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Untuk di video kali ini Madya menghadirkan hasil live Madya bertanya jawab kepada akun layar teologi ini. Karena akun layar teologi ini saya lihat dia ada memposting beberapa postingan yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu sangat dia bilang ya, bermacam-macam versi sampai 38 versi. Nah seperti itu. Makanya di video kali ini saya mengcounter ini untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang dia tuduhkan seperti itu. Karena pada saat video itu dibuat oleh akun ini, dia tidak membuka live tanya jawab. Nah berhubung hari ini dia membuka live tanya jawab, saya masuk untuk menanyakan itu. Akan tetapi sebelum ini terjadi, ada beberapa kaum umat terjemahan yang kembali untuk menanyakan sesuatu yang hal di luar dari konteks ini. Tapi nggak apa-apa, saya sudah jawab juga. Kemudian kembali kepada pertanyaan masalah kiroat yang dianggap itu adalah Al-Quran yang banyak versi gitu loh. Oke, kita langsung saja ya, kita melihatnya. Oke, go. Karena sudah ada yang masuk tadi, Mirza Gulam minta ya. Shalom. Ya. Shalom, silakan Pak. Dek, siapa? Madya Channel masuk ke, aku meh ngomong Dek, atur sembah nuwun. Madya Channel. Madya. Kadir baik. Enggak, ini enggak ada urusannya dengan topik saya, Pak ya. Enggak, saya itu kadir baik utan sama saya pertanyaan satu kok. Meh tak lanjut ke. Channel. Gitu. Oke. Jadi sebentar. Kadrun baik. Ya, saya tidak bisa masukin kadrun baik, Pak, karena dia tidak masuk ke ini. Tidak masuk ke dashboard saya di sini. Tadi minta link dia juga, Ya, itu ada. Minta diskusi tadi juga, Tuh, kadrun baik tuh ada yang mau ngobrol. Iya. Belum ini. Pak Mirza belum ini dia, belum masuk. Ininya. Siapa ini kadrun baik ya? Oke. Pak Mirza ada yang lain dulu karena memang belum masuk. Ada yang mau disampaikan? Oh, ini baru masuk. Oke, silakan kalau mau tanya jawab silakan. Assalamualaikum, Dek Madya. Waalaikumsalam. Saya sapa dulu nih adminnya Korudi. Selamat sore Korudi. Selamat sore. Ya, selamat sore. Silakan. Lagi live di sini ya. Salam kenal semua dari Madinah. Kita santai saja. Oke. Dari siapa ini? Saya bicara sama siapa ini? Mirza. Oh, Mirza. Ya, ada apa Mirza? Silakan. Nah, saya tanya, jangan muter-muter kayak Doraemon pakai baling-baling bambu, nggak suka saya. Masa nggak boleh pakai Doraemon? Nggak boleh pakai Doraemon. Pertanyaan saya ulang, kemarin belum Anda jawab. Oke, silakan Pak Mirza pertanyaannya. Iya. Siap ya? Halo. Sudah siap? Tes. Bentar, kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa, ya saya tanya dulu. Ya kan? Saudara-saudara, kok tiba-tiba suaranya hilang, saudara-saudara? Siapa ya? Suara saya hilang. Suara saya ternyata hilang ya? Oke. Diteruskan. Jelas. Oke. Silakan Pak Mirza. Saya sudah dengar lagi suaranya. Silakan. Oke, pertanyaan saya ulang. Itu di panjenengan kan tahu ya bahwa Nabi Isa itu menerima Injil gitu ya di Al-Quran, di keyakinan Anda ya? Iya, benar. Ini pertanyaannya, kapan dan di mana Nabi Isa itu menerima Injil? Saya ulang ya, kapan dan di mana? Kapan itu bicara waktu, di mana tempat? Monggo, panjenengan. Oke. Kalau menurut ajaran Islam, ya Nabi Isa yang dilahirkan oleh Maryam
itu sesuai dengan Al-Quran, tentunya dia menerima Injil itu pada masa setelah Nabi Musa itu wafat, yang jelas. Yang kurang lebih setelah itu datanglah Nabi Isa itu untuk meneruskan ajaran Nabi Musa itu. Kurang lebih sekitar abad ke-1 atau 2000 tahun setelah Nabi Musa itu wafat gitu loh. Kurang lebih seperti itu jawabannya menurut ajaran Islam. Silakan. Oke, terima kasih. Itu menurut ajaran Islam ya. Memang kalau iman. Sebentar Pak Mirza. Pak Madia, itu ada apa dalil di Qurannya atau hadisnya ada nggak berkaitan dengan abad 1 ini, berkaitan setelah Musa ini, begitu ada nggak? Atau itu pemikiran Pak Madia sendiri? Oke, saya jawab ya. Menurut ajaran Islam ya, menurut ajaran Islam dalilnya itu dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Bahwa ajaran Nabi Musa dan ajaran Nabi Isa itu satu perangkap, satu jalur gitu loh. Artinya setelah Nabi Musa itu wafat, ajaran ini diteruskan oleh ajaran Nabi Isa yang namanya Nasrani pada masa itu. Seperti itu menurut ajaran Islam. Itu sudah dikonfirmasi bahwa seperti itu. Oke, silakan. Ya. Berarti cuma sebentar. Jadi ajaran Nabi Isa ini dia satu paket dengan ajaran Nabi Musa. Jadi untuk bangsa Israel ya, untuk bangsa Israel itu menurut ajaran Islam dan kitab suci Al-Quran. Ya, tetapi apakah kata-kata setelah di Al-Baqarah tadi itu menjawab pertanyaannya Pak Mirza Ghulam ini? Karena Pak Mirza kan bilang kapan dan di mana Nabi Isa itu menerima Injil ya. Ya, apakah itu kan berarti tafsiran ya? Karena di Al-Baqarah cuma ada kata-kata setelah Musa begitu kan. Nah, itu ditafsirkan begitu gitu. Maksud saya begitu. Karena kalau ditafsirkan berarti ada kemungkinan tafsiran yang lain begitu. Halo, Rudi. Okay. Halo. Ya, silakan. Jangan didesak mesake Bang Rudi. Saya tahu ini. Jangan. Jangan. Oke. Sebabnya apa? Halo. Sebentar Bang. Saya sedikit media. Sebab dongeng itu tetap ambiar dengan metode cerdas Intel Israel 5W plus 1H. Itu pasti itu, nggak bisa tidak ya. Itu cerita itu ke zaman jahiliyah. Cuman itu kan hanya cerita Nabi bisa terima Injil itu enggak. Itu dongeng itu. Terima kasih, saya pertegas itu saja. Saya nyimak di bawah. God bless you all. Oke, thank you, Pak Mirza kalau gitu. Oh, jadi cukup ya, cukup begitu doang ya pertanyaannya. Oke, Pak Madia, berkaitan dengan topik ini ada yang mau dibahas nggak? Oke, saya tambahkan sedikit. Sebenarnya sih kalau menurut ajaran Islam kan secara fakta yang terjadi juga dalam menurut ajaran Kristen khususnya kan Injil juga ditulis setelah Nabi Isa berapa tahun gitu loh wafat, baru ditulis Injil yang dikanonik itu. Dalam posisi ini kan sebenarnya juga tidak bisa dijadikan dasar ya untuk suatu menjustis argumen saya ini gitu loh dalam ajaran Islam, karena Injil itu sendiri pun ditulis setelah Isa itu wafat gitu loh. Nabi Yesus itu wafat gitu. Dalam posisi ini kan tidak bisa juga dicarikan pembenarannya kalau dalam posisi seperti ini. Tapi saya tidak kembangkan ke sana kok. Saya lebih menitik kembangkan kepada yang kemarin kok, masalah Al-Quran itu loh, yang yang Koko bilang itu yang macam-macam itu loh, Al-Quran yang banyak versi itu loh. Saya menekankan, saya masuk ini tujuannya seperti itu. Oke. Kalau mau menjelaskan? Saya mau menjelaskan itu. Saya mau menjelaskan Al-Quran yang kemarin. Oke, coba saya dengerin kembali. Oke, terima kasih. Ya, di dalam ajaran Islam kok itu Al-Quranul Karim itu diinformasikan di dalam hadis Nabi, di dalam sejarah itu sudah di zaman Utsman bin Affan itu sudah kelar, sudah terbukukan dengan Rasem Utsmani. Nah, Rasem Utsmani ini itu sudah pahit ya. Rasem Utsmani sudah pahit, sudah siap edar dan sudah siap dijalankan oleh umat Islam di seluruh dunia. Rasem Utsmani, ciri-ciri Rasem Utsmani
Ya, ciri-ciri Rasem Utsmani itu artinya Al-Quran yang ada sekarang ini hanya saja bedanya tidak ada titik dan koma. Itu saja yang membedakan Rasem Utsmani yang ada sekarang ini gitu loh. Yang dipegang umat Islam sekarang ini. Al-Quran Rasem Utsmani hanya itu bedanya. Nah, kemudian kalau ada yang mengatakan Al-Quran dalam banyak versi, baik sampai 38 versi, itu perlu dibuktikan dulu. Itu yang pertama, pembuktian dulu apanya yang membedakan. Itu kan yang membuat kan bukan dari Islam, ya artinya sepihak dari orang-orang yang di luar Islam. Pertama itu perlu pembuktian dulu. Kemudian di dalam ajaran Islam juga ada namanya metode kiroat namanya. Nah, kiroat ini cara membaca Al-Quran. Nah, cara membaca Al-Quran ini boleh beda. Memang sudah dibenarkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kiroat Al-Quran itu diturunkan dengan 7 kiroat cara membaca Al-Quran. Nah, cara membaca Al-Quran ini yang kadang-kadang dibuat, digoreng-goreng, dipolitisir, sehingga memunculkan Al-Qurannya yang berbeda. Padahal cara membacanya doang. Kalau nyanyi itu cara kalau menyanyi ya, saya kasih contoh, kalau nyanyi itu nada tinggi, nada rendah, nada sedang, seperti itu contohnya. Nah, cara membaca ini yang digoreng-goreng dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap Al-Quran, sehingga memunculkan image yang sampai 38 versi itu Al-Quran. Bahkan sampai berapa itu, ada yang 7.000, 5.000, nah seperti itu. Silakan tanggapin. Oke, jadi kalau masalah kiroat mungkin nomor sekian ya. Mungkin kalau di sini saya hanya bertanya satu. Rob Christian di video yang saya re-upload itu ya, itu membuktikan bahwa di satu versi ada kata yang tidak tertulis, ada kata yang dihilangkan ya. Nah itu kalau problemnya begitu, itu gimana? Sebenarnya sih kalau saya menilai, itu pembuktian ya? Saya ketemu Presby, saya menjawab. Kalau saya menjawabnya seperti ini, itu di dalam di dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada 7 cara membaca Al-Quran, dan huruf-hurufnya itu sudah tertentu. Huruf Ka, Qaf, Ka, Lam, Mim, Nun, itu ada huruf-hurufnya tertentu. Ahmadi ya, ini bukan urusan membaca Al-Quran, tetapi kata itu tidak ada gitu loh. Kalau katanya tidak ada kan nggak bisa dibaca apa-apa. Begitu gitu. Katanya kasusnya begitu. Itu maksudnya kata tidak ada itu di dalam ayat atau di dalam apa? Coba saya perlu tahu dulu. Misalkan gini, sayangku. Nah, yang satu lagi halo, tes suara saya masih kedengeran ya? Halo. Kedengeran, silakan yang misalkan begini, yang satu versi tertulis saya membeli buku, yang satu lagi membeli. Saya membeli buku, yang satu lagi membeli doang gitu. Artinya bukunya tidak ada gitu kok ya. Gangguan sinyalnya gangguan kok. Tes 1 2 gangguan ini sinyalnya kok. Tes 1 2 3 1 2 3. Ya, oke. Sudah oke. Oh, sudah oke. Halo kok. Iya. Oke, saya jawab nih ya. Kalau dalam posisi seperti itu, kalau misalkan Koko bilang membeli bukunya tidak ada, membelinya doang gitu kok ya. Seperti itu ayatnya dalam Al-Quran. Betul. Kalau itu saya belum pernah temukan kok. Dalam Al-Quran itu temukan seperti itu. Nah, itu ada di video itu. Tidak pernah saya temukan. Nah, itu kan tentunya harus dibuktikan dulu dari mana dasarnya ayat Al-Quran itu gitu loh. Itu harus ditemukan dari mana dasarnya ayat itu. Itu sebenarnya seperti itu. Jangan sampai menimbulkan kita ayatnya ada tapi kok bisa ditinggal, dibuang, kan seperti itu. Ya kan? Itu jelas kok. Itu Rob Christian jelas dia mengutip dari sumber web yang jelas banget ya. Dan kemudian di screenshot gitu, di copy paste begitu, ditunjukin ke orang nih loh perbedaannya. Ini nggak ada kata ini ada di sini. Itu jelas sekali, Pak. Tidak ada. Kalau saya bisa pastikan kalau katanya dihilangkan itu tidak ada. Kalau hurufnya yang ditambah sesuai dengan 7 huruf itu pasti ada. Sesuai dengan Al-Quran, Qalu, Rasem, Ras itu seperti Wakes itu ada. Tapi kalau kata-katanya dihilangkan, saya tidak percaya. Tidak ada Al-Quran seperti itu. Baik. Itu cuma kebohongan. Minimal kita teman-teman Kristen sudah dengar jawaban, salah satu jawaban dari Muslim Pak Mahdia sendiri begitu.
Saya rasa begitu dulu. Ya Pak Madya ya. Sip dah. Oke, berarti Thank you, saya thank sampai you. dulu. Ya, saya makasih banyak Pak ya. Thank you. Oke, sukses Pak ya. Ya. Oke, kita thank you. kita diskusi, kalau ada apa-apa kita diskusi biar kita sama-sama ya setidaknya menambah wawasan ya kan, menambah wawasan. Thank you. Oke, titip salam semuanya teman-teman ya. Oke, makasih. Oke, Selamat sore. bye. Ya. Nah, di sini saya sudah konfirmasi kepada akun yang bersangkutan. Sebenarnya yang memposting video-video Al-Quran dengan banyak qiraat-qiraat itu bukan hanya Qurudi ini, Ayat Teologi. Seperti dari IKIM juga ada, dari akun Papel 88 juga memposting. Padahal dia tidak memahami kalau Al-Qurannya sampai 37.000 itu dibuat-buat doang. Itu kan dari orang-orang nggak bertanggung jawab kan bisa juga buat seperti itu. Dibuat seperti Bible sampai berapa ribu kan tinggal pembuktiannya doang gitu loh. Pembuktian doang benar apa tidak gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalah yang perbedaan huruf itu sudah terjawab bahwa Al-Quran memang diturunkan dengan 7 huruf yang berbeda. Jadi itu tidak masalah juga, bukan suatu mengganggu daripada Al-Quran, tetapi itu qiraat, cara membaca Al-Quran juga. Nah, dalam hal ini pun itu sudah terjawab tadi, sudah saya contohkan salah satunya dengan saya masuk ke line ini. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.